negeri, cari gajinya yang 2 kali lipat lebih besar dari kerja di negara sendiri. Jangan ke negara sebelah itu upah minimumnya 5 juta lebih sekali. Karena di sana itu orang Melayu, teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Kemarin siapa yang bilang, yang selalu mengatakan gaji di Malaysia, TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja? MRI ya, MRI. Oh, itu. MRI, Mas. Iya, itu ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena gajinya sama kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar nih? Hari ini mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang dimana video ini bertajuk tentang Kokori cakep jangan kerja di Malaysia. Gaji kecil auto kena sound dengan TKI yang dah lama di Malaysia. Satu kata buat Kokori, goblok. Ya, kenapa saya mengatakan demikian teman-teman ya? Padahal di luar sana sudah banyak yang membuktikan, bahkan orang kampung saya itu banyak yang dah membuktikan teman-teman ya. Sudah bisa bangun rumah yang awalnya jelek sudah jadi bagus. Itu semua disebabkan karena sudah berhasil kerja di Malaysia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang betul teman-teman ya, kerja di Malaysia itu tidak hanya membuat ekonomi berubah, semuanya berubah. Yang awalnya tidak punya apa-apa, rumah yang awalnya biasa-biasa saja sudah menjadi bagus. Yang awalnya tidak punya tanah sudah berani beli, sudah kuat dan mampu beli tanah. Yang awalnya tidak punya usaha seperti toko sembako sudah punya. Itu disebabkan karena punya modal hasil kerja di Malaysia. Kalau mengandalkan kerja di negara sendiri, aduh kokori. Mustahil lah teman-teman ya bisa seperti itu. Oke, biar tidak lama-lama, jom kita simak terlebih dahulu videonya. Let's go. Assalamualaikum, aku disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan mengungkap fakta ya. Nggak ada maksud lain dan tujuan lain. Kokori-kori, kuliah di Malaysia salah, melancong ke Malaysia salah, dan bekerja di Malaysia juga salah. Semua yang berkaitan Intinya dengan salah Malaysia semua. salah. Malaysia bantu korban banjir juga salah. Ringgit kuat pun salah. Semua sebab salah. Semlekete Kokori menyuruh TKI untuk bekerja di Indonesia karena gaji sama dengan di Jakarta. Gajinya katanya sama. Tapi kok jutaan TKI malah pilih kerja di Malaysia ya? Kenapa para TKI nggak mau kerja di Jakarta, malah pilih kerja di Malaysia? Dan ada satu lagi orang yang bilang, orang Melayu Malaysia membeda-bedakan pekerja Indonesia. Dan dia bilang, orang Indonesia banyak yang dipalakin sama polisi Malaysia. Wah, ini fitnah yang keji ya. Kalaulah TKI, kita merasa dirugikan, dipalakin, atau gajinya sama kayak di Jakarta. Udah lama pasti mereka cabut dari Malaysia dan bekerja di negara sendiri. Tapi faktanya, TKI semakin bertambah di Malaysia. Bahkan ada yang rela naik tongkang secara ilegal masuk ke Malaysia demi ringgit. Nah, ayo sama-sama kita dengar tanggapan dari TKI atas statementnya Kokori yang bilang jangan kerja di Malaysia, kerja aja di Jakarta karena gajinya sama. Dan kita lihat juga TKI spill gaji ringgitnya. Spill gaji. Check it out. Jadi ya mudah-mudahan video ini tembus kepada berandanya atau FYP-nya Kokori teman-teman ya, biar tahu kenapa saya biar tahu. Padahal dia itu buta hati lah. Faktanya, kenapa banyak orang Indonesia kerja ke Malaysia? Karena gajinya 10 kali lipat, bukan 2 kali lipat lagi, 10 kali lipat daripada kerja di Indonesia loh. UMR-nya aja 10 kali lipat teman-teman. Anggaplah, katakan demikianlah. Let's go. Semua ya,
Kalau mau kerja ke luar negeri, cari gajinya yang 2 kali lipat lebih besar dari kerja di negara sendiri. Jangan ke negara sebelah. Negara sebelah itu upah minimumnya 5 juta lebih. Kayak UMR yang Jakarta. Buat apa kerja di negara mereka? Legal maupun ilegal, apalagi ilegal. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana. Dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri teman-teman seperti itu. MRI ya. Ini Mas Farhan sama Bang Iki teman-teman ya. Ini bener-bener real asli orang TKI yang saat ini mungkin sedang bekerja di Malaysia. Jadi buat Kokori ini pesan lah buat Kokori atau MRI atau Misteri atau ya atau apalah kita dengarkan ini ya. Aduh. MRI, Mas. Iya, itu ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena gajinya sama katanya. Kamu nggak planningnya sama nggak gaji di sini dengan di Indonesia? Ya jauh beda banget sama Siki. Kalau kita bekerja jauh-jauh gajinya sama daripada kampung kita, ngapain kita kerja Ngapain kita jauh-jauh dengan keluarga, dengan sanak famili dekat kampung dan juga di sini juga ada juga pembuatan visa seperti permen. Dengarkan. Kemarin siapa yang bilang? Nah, ini juga ya, dengarkan ini. Ini real tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia loh, teman-teman ya. Yang selalu mengatakan gaji di Malaysia, TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja, nggak usah kerja ke Malaysia. Sini aku ingin sampaikan ya. Semalam aku baru gajian, kalian bisa lihat. Gila, tebel banget teman-teman ya. Berapa ringgit nih? Kalau 5.000 ringgit setara dengan 20 juta. Sudah 10 kali lipatnya Indonesia. Indonesia yang kerja di Indonesia teman-teman ya, ada di kampung saya itu 8 jam kerjanya per bulan 800.000, gak nyampe 1 juta. Bayangkan kalau di ringgit Malaysia itu 800.000 kurang lebih 300 ringgit lah. 200 ringgit. 200 ringgit per bulan. Astaga, ada teman-teman ya. Di kampung saya itu 8 jam kerja. Itu lumayan berat juga kerja di bagian supermarket. Itu 20 ringgit per bulan, teman-teman. Aduh ya Allah. Ini uang, ini gajian kita. Oh, bukan. Ini uang, bukan uang saya juga. Nah, ini uang pekerja ya, uang pekerja bukan uang aku. Dan ini adalah uang gaji saya ya. Ini uang gaji saya. Ini gaji saya, nggak tahu ini berapa. Oh, mungkin kalian nggak percaya. Ini gaji saya kuli bangunan yang kalian sebut kuli bangunan lah, kerja rendahan lah, ya. Ini uang saya, fix ini uang saya. Oke, kalian mungkin nggak paham, nggak tahu, nggak percaya ya. Itu pasti uang sama teman-teman, itu gabungan sama teman-teman. Uangnya teman-teman juga. Oke, saya buktikan. Ini bisa kalian lihat. Ya, nampak? Ini kerja saya 1 bulan. Slip gaji. Kalian nampak nih? Bukti. 3.762. Nah, ini dia. Nah, bukti apa lagi? Ya. Saya katakan, kerja TKI Malaysia dengan Indonesia itu beda jauh. Makanya sampai saat ini masih banyak orang-orang yang menjadi anak rantau ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemanapun itu, ya. Jangan selalu mengatakan kotor atau merendahkan gaji-gaji TKI Malaysia. Mereka lebih pandai daripada kalian yang mengatakan itu. Mereka itu lebih sudah berpikir kalau mereka merantau ke Malaysia berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, sudah settle sama dia, oke? Ya. Saya bukan sombong bro, saya bukan sombong untuk ngasih tahu gaji aku sekian, gak perlu disombongkan. Secara logik, secara pemikiran kita yang benar, gaji itu gak ada habis-habisnya. Kita punya gaji kecil, pasti ada yang lebih kecil. Kita gaji besar, pasti ada yang gaji lebih besar. Ya, ada. Ya, makanya kita hanya bicara di kalangan, di area-area sebagai anak rantau, di area-area sebagai pekerja-pekerja menengah ke bawah.
itu aja. Kalau kita bicara tentang gaji-gaji orang-orang yang lebih besar daripada kita ya banyak. Ada yang gaji ratusan juta, puluhan Ada. juta. Kita kan hanya bicara di ranah di kawasan TKI, di kawasan anak-anak rantau. Oke? Jadi perlu perhatikan juga bagi semuanya. Makanya anak rantau tetap semangat. Kerja, hasil uang, gajian, simpan uang. Oke? Thank you. Yes, gajiku dibayar sama bos di kebun. Ya, hitung dulu. 1, Dibayar sama 2, bos di 3, kebun loh. 4, Allah, 5, Masya Allah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cik, ini sudah 2000. Kalau dirupiahkan setara dengan 8 juta. Ini aja sudah 3 kali lipatnya gaji di Indonesia, teman-teman. 8 juta kalau dirupiahkan menjadi 8 juta dari 2.000 ringgit. Itu masih ada loh, masih ada, dipegang tangannya masih ada. 21, 22, 23, 24, guys. Nah, 24 ringgit itu setara 9 juta. Allah, teman-teman, gila besar. Ini kalau dikirim ke Indonesia 2 ringgit, 400-nya buat biaya hidup. Auto kaya 1 tahun sudah dapat 80 juta, teman-teman ya. Gila. 2400. Ini ada 10 ringgitnya. Apa nggak menyala, guys? Ringgit makin mahal. Tetap semangat ya, kawan. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Lah, Indonesia juga kan itu. banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nah, kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja di Malaysia. Kenapa nyaman? Ya, terutama 1, gaji besar, 2, biaya hidupnya murah, teman-teman ya. Dan orang Malaysia juga ramah-ramah, welcome. Nggak tahu juga ya. Nggak Yang kerja betah. sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak? Kamu percaya atau tidak sahabatku? 75-85% pekerja yang bekerja di Malaysia ini miskin. Kenapa? Karena kebanyakan mereka yang datang bekerja itu punya problem masing-masing. Problem mas. Ada yang ingin menyekolahkan anaknya, saudaranya, ingin membangun rumah, jadi tulang punggung di dalam keluarga. Makanya dia hanya tahu bekerja entah sampai kapan. Setiap kali gaji, terima gaji hari ini, besok sudah melayang. Dan kamu tahu yang datang bekerja, semuanya orang miskin, bukanlah orang kaya. Kalau saya kaya, tidak akan saya datang di Malaysia. Tetapi kita punya impian ingin merubah nasib. Bagaimana caranya supaya kita bisa merubah nasib kita masing-masing. Betul. Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang. Tapi kakak ini sudah sukses sekarang ya. Tidak hanya bekerja di bagian panen sawit, tapi sukses sebagai konten kreator dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan di Facebooknya, saya akun Facebooknya ngikutin ini si abang ini, Masya Allah. Remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Ini saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gaji. Sekarang 4.000 sudah 16 juta, gila. Iya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Nih mau cerita dikit ya. Cerita sedikit lah. Pasti banyak bertanya-tanya kan gaji tukang di Malaysia berapa. Bangunan ya. Nih saya mau jawab. Panasnya tuh. Udah siap semua tuh beamnya. Tiangnya udah siap semua. Nih saya mau jawab nih. Saya udah 2 tahun kerja. 2 tahun. Awal masuk jadi tukang itu 2 tahun yang lalu. Gaji awal 100. 2 tahun yang lalu lah. 100 ringgit. Terus 3 bulan kemudian naik 20 ringgit. Jadi 120 ringgit. Dan 120 ringgit sekarang sudah setara kurang lebih 480-an lah. Oh gila, hampir 500 sehari loh. Menyala bangku. Menyala sekarang bangku. udah 2 tahun saya kerja. 2 tahun saya kerja berarti naik 6 kali naik gaji. 6 kali naik gaji
dikali 200 120 harusnya kan, tapi saya masih gaji 200 sampai sekarang. Jadi duit Indonesia 200 kalau ditukar duit Indonesia perkiraan di antara 700 lebih lah ya. Kalau Oh, ini yang masih 350-an lah, tonton ya. Per sering 3000 per satu ringgitnya 3.500 dulu ini ya. Sekarang sudah 4.000 per satu ringgit. Itu kalau digaji 200 ringgit per hari, itu setara dengan 800.000. Bayangkan, kalau 1.000 ringgit, kalau berapa sebulan, itu setara dengan 8 juta. Bukan 8 juta, berapa ya? Kali 3, 800, 10 hari 8 juta, 16. Ih, besar banget teman-teman. bulan kalau nggak salah, jadi ya kalau nggak salah 21 juta sebulan. 21 Terima kasih juta. Malaysia, karena hari ini aku sudah terima gajian. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Dengarkan. Malaysia ini memang mungkin rezeki. Tuh teman-teman ya, saya kok kagum ya barusan dengan video yang sebelumnya ini, yang ini teman-teman ya. Ini 21 juta per bulan. Ini masih mata uang ringgit masih 3.500 per satu ringgitnya. Bayangkan teman-teman ya, kalau ngikut yang gaji hari ini itu sudah 30 jutaan loh. Gila, per bulan. Ini sudah berapa kali lipatnya gaji Indonesia? Puluhan lipat, gila. Oke, langsung ke Hakim ya. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Malaysia ini memang mungkin rezeki aku ya. Jadi hari ini aku sudah terima gajian, geng. Sudah terima gajian untuk bulan kemarin. Di alhamdulillah banget ya. Di sini saya mau kira 1, 2, 3, 4. Ya silakan. Kalian mau bilang saya sombong ataupun pamer, tergantung kalian. Kalau bisa berpikir 16 juta. lebih positif, insya Allah ini menjadi lebih baik ya. Ini hanya untuk orang yang bisa mengerti lah ya. Jadi saya pamer saya gaji besar ataupun kecil, itu masih ada orang yang gaji lebih besar. Saya kecil, masih ada yang lebih kecil. Yang kecil kita jadikan orang yang untuk bisa bersyukur, yang lebih tinggi dari kita untuk bisa menjadikan motivasi. Maka ini jadikanlah motivasi ya, bahwa saya terima kasih sebagai personality saya, sebagai personal ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Malaysia, yang dimana tempat dimana saya cari rezeki. Bahkan saya harus jaga lingkungan, jaga tali silaturahmi, jaga antar orang Malaysia, orang Indonesia, ya sesama TKI, ya saling jaga, geng, saling menghormati apapun itu. Ya, kita sebagai kuli bangunan ya kita sendirilah ya. Jadi bagi semuanya di sini fokus aja cari uang, kerja yang betul, di sini tempat yang betul ya. Yaudah, ya nggak akan ada yang kacau ya. Semua punya resiko masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing. Apa yang dilakukan punya resiko masing-masing, tanggung sendiri-sendiri. Itu saja, geng ya. Besar banget ya ampun. Kerja di Malaysia tuh rasanya beda banget sama di Indonesia. Gaji minimum di Malaysia mulai dari 1.700 ringgit sampai dengan 2.500 ringgit. Tapi yang bikin beda, jam kerja jelas, cuti tahunan ada, dan overtime pasti dibayar. Biaya hidup memang lebih tinggi. Tapi kalau pinter ngatur, masih bisa nabung kok. Beda negara, beda aturan. Pentingnya ngerti sebelum berangkat. Mas Misteri mengatakan katanya kalau warga di sini suka menghina, suka menjelek-jelekkan, suka memanggil kuli dan babu. Padahal sebutan itu yang menyebutkan dari negara kita sendiri. Kalau di Malaysia, Mas Misteri, saya akan coba untuk memberikan penjelasannya ya. Tidak ada sebutan yang namanya babu dan kuli. Kalau di Malaysia memanggilnya pekerja, bukan babu ataupun kuli. Di dalam komentar tersebut, Mas, itu komentar, Mas, bukan menyebarkan berita hoak. Lain, Mas ya, lain. Antara komentar dan menyebarkan berita hoak itu beda. Beda. Mungkin komentar tersebut membalas video Mas Misteri yang boleh dikatakan menciptakan polemik. Padahal Mas Misteri di awal video katanya video ini saya buat tidak untuk menciptakan polemik atau berselisih di media sosial. Namun di sisi lain
Mas Misteri membuat video yang kurang bijaksana. Dia mengatakan, Mas Misteri ini mengatakan dari segi pandangan dia, katanya kalau kerja di Malaysia itu lebih jam, 12 jam. Banyak duit dong kalau lebih jam. Enggak, maksudnya bukan apa? Katanya OT nggak dibayar itu. Kemudian itu Mas, dia mengatakan lagi gajinya lambat. Jangan salah paham dulu, nanti kita perjelaskan. Terus kemudian Mas Misteri mengatakan jangan sampai ada yang bekerja di Malaysia karena gajinya murah, baik itu ilegal ataupun yang resmi. Ya, alhamdulillah Mas Misteri, kita kerja aman-aman saja. Kita kerja gajian juga lancar. Biasanya kalau gajian tanggal berapa? Tanggal 25, 24, kadang 20 pernah. Bahkan kadang-kadang belum waktunya gajian sudah dapat gajian. Telat kayak gimana? Sebelum gajian aja sudah dapat gajian, itu bukan dinamakan telat gitu ya, tapi tepat waktu dan luar biasa orang Malaysia ini. Kalau mungkin ada yang mendapat pengalaman kurang baik, saya rasa Mas Misteri, serata dunia ada orang baik, ada orang jahat. Betul sekali. Jadi Mas Misteri itu jangan istilahnya membuat video katanya mengedukasi, tapi menciptakan polemik. Gimana sih Mas Misteri? Nah, tadi kan dia bilang jam kerjanya apa lebih. Kita sekarang kasih penjelasan jam kerjanya gimana. Kalau di sini sistem kerjanya jam 8 sudah masuk kerja. Ya, 8, 9, 10. Jam 10 istirahat Mas Misteri setengah jam. Jam 10.30 kerja sampai jam 12. Jam 12 istirahat sampai jam 1. Jam 1 kerja sampai jam 3. Nah, jam 3 kita istirahat lagi 30 menit. 3.30 sampai jam 5. Terus Mas Misteri mengatakan gaji di Malaysia UMR-nya setara di Jakarta. Gak bisa gitu. UMR di Jakarta itu berbeda-beda ya. UMR di daerah saya itu kurang lebih 1.500.000 per bulan, teman. UMR itu dah. Di daerah saya Madura itu segitu. Kalau di Surabaya mungkin UMR-nya per bulannya 2 juta. Mungkin di Jakarta kurang lebih paling banyak 5 juta. Tapi kalau di Malaysia rata 1.700 ringgit, teman-teman. 1.000-nya saja 4 juta. 700-nya itu kurang lebih 3 jutaan lah, teman-teman ya. Jadi 7 juta kalau dirupiahkan. Sedangkan biaya hidup di Malaysia itu murah-murah. Nggak kayak Indonesia. Si Kokori bodoh. Aduh. Tapi Mas, UMR tersebut hanya untuk orang Jakarta saja. Ya, betul. Tidak semerata tidak seluruh Indonesia. Ya, jelas betul sekali lah. Si Kokori seharusnya dengarkan perkara ini biar dia sadar. Yang dikritik biar yang Kokori biar suka ngeritik pemerintahan Indonesia saja, fokus di situ, karena pemerintahan Indonesia itu tidak pro rakyat. Rakyat itu banyak yang sulit cari kerja, hanya dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, faktanya zong yang pertama. Kedua, teman-teman ya, yang kedua biaya hidup mahal, tidak semurah Indonesia. Itu yang seharusnya Kokori itu suarakan, bagaimana caranya mengatasi kemakmuran rakyat Indonesia seperti rakyat Malaysia yang sangat-sangat makmur. Itu yang seharusnya disuarakan oleh si Misteri bodoh ini ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkanlah bantu dengan cara like pada video ini, komen juga gak apa-apa, share teman-teman ya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.